Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abal Husain Saki dengan NIM 0452998993. Program studi agribisnis bidang minat penyuluh pertanian asal UPBJJ Palembang. Di sini saya akan membawakan materi penyuluhan pertanian, yaitu optimalisasi budidaya padi menuju peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Selanjutnya, tujuan, sasaran, dan latar belakang masalah. Tujuan penyuluhan ini ialah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan teknik budidaya padi yang baik dan benar. Good agricultural practice guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani. Sasaran penyuluh ialah petani padi di pedesaan, khususnya petani kecil dan menengah yang belum sepenuhnya menerapkan teknologi budidaya modern, termasuk kelompok tani di wilayah sentral produksi padi. Masalah yang dihadapi berupa produktivitas padi nasional masih rendah, rata-rata 5 ton per hektar, jauh di bawah potensi 8-10 ton per hektar. Akibat penggunaan benih tidak bersertifikat, pemupukan tidak berimbang, serangan organisme pengganggu tanaman atau hama dan penyakit, serta minimnya penerapan teknologi pasca panen. Selanjutnya, potensi padi di Indonesia. Mengapa budidaya padi perlu ditingkatkan? Padi ini merupakan tanaman pangan utama bagi lebih dari 97% penduduk Indonesia. Namun, produktivitas rata-rata nasional masih jauh di bawah potensi genetik varietas unggul yang tersedia. Dengan teknik budidaya yang tepat, mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemupukan berimbang, dan pengendalian hama terpadu, hingga panen dan pasca panen, sampai produktivitas padi dapat ditingkatkan secara signifikan hingga 8-10 ton per hektar. Pemilihan varietas dan benih unggul. IR64 tahan wereng coklat, umur 110 hari sampai 115 hari. Produksi 5-6 ton per hektar. Dan Ceherang, rasa nasinya itu pulen, adaptif, lahan irigasi, umurnya 116 hari sampai 125 hari. Produksi 6-7 ton per hektar. Inpari 36. Tahan penyakit blast dan tungro, umur 119 hari. Produksi sekitar 6,5-8,5 ton per hektar. Mekongga, rasa nasi pulen dan sedang. Tahan hawar dan daun bakteri. Produksi 6-7 ton per hektar. Pengolahan lahan yang baik. 1. Pembersihan lahan. Bersihkan sisa tanaman sebelumnya, gulma dan sampah, bajak atau bakar jerami untuk mengurangi sumber penyakit. Pembajakan pertama, bajak sedalam 20-25 cm menggunakan traktor atau bajak singkal untuk membalik tanah dan memutus siklus hama tanah. Penggenangan lahan selama 5-7 hari agar sisa organik terdekomposisi dan gulma membusuk. Pembajakan kedua dan pengaruan. Bajak kedua dan garu untuk meratakan permukaan lahan. Memastikan drainase merata dan tanah gembur. Pemupukan dasar. Berikan pupuk dasar SP36 atau pupuk kandang matang sebelum tanam untuk menyediakan nutrisi awal bagi tanaman. Selanjutnya, langkah 3.
Persemaian dan teknik penanaman. Untuk teknik persemaian, rendam benih selama 24 jam, lalu tiriskan selama 48 jam hingga padi berkecambah. Sebar benih di bedengan persemaian dengan media tanah dan kompas 1:1. Kebutuhan benih 20 kg sampai 25 kg per hektar untuk tanam pindah. Umur bibit siap tanam pada umur 18 hari sampai 21 hari untuk bibit muda untuk metode jejar logowo. Dan jaga kelembapan persemaian, hindari tergenangnya dari genangan air. Untuk teknik penanaman, 1 jejar logowo 2:1 sampai jarak 25 kali 12 dan 5 kali 50 cm. Tanaman 1 sampai bibit per rumpun. Kedalaman 2 sampai 3 cm. Untuk penanaman, tanam tegak, tidak miring agar perakaran optimal. Untuk sistem tanam pindah lebih disarankan untuk dibanding tebelah untuk lahan sawah irigasi. Lakukan penyulaman pada 7 sampai 10 hari sebelum tanam bila ada rumpun yang mati. Selanjutnya, langkah 4, pemupukan berimbang. Pupuk dasar sebelum tanam. Jenis pupuk SP36 atau Ponska, dosis per hektar 100 kg sampai 150 kg per hektar. Cara pemberian, sebar merata dan benam. Pemupukan 1, 7 sampai 10 hari setelah tanam. Jenis pupuk urea dan NPK Ponska. Dosis per hektar 200 kg per hektar. Cara pemberian, sebar di antara barisan. Pemupukan 2, 21 hari sampai 25 hari setelah tanam. Jenis pupuk urea, dosis per hektar 75 kg sampai 100 kg per hektar. Cara pemberian, sebar saat lahan lembab. Pemupukan 3, 40 hari sampai 45 hari setelah tanam. Jenis pupuk NPK Ponska atau KCL, dosis per hektar 75 kg per hektar. Cara pemberian, sebar merata. Selanjutnya, langkah 5, manajemen pengairan irigasi. 0 sampai 14 hari setelah tanam, macak-macak atau genang dangkal 2 sampai 3 cm untuk mempercepat pertunasan dan perkembangan akar. 14 hari sampai 40 hari setelah tanam. Genang 3 sampai 5 cm untuk mempercepat pertumbuhan vegetatif secara maksimal dan menekankan gulma. 40 hari sampai 55 hari setelah tanam. Macak-macak atau kering sebentar, memperkuat akar dan meningkatkan anakan produktif. 55 hari sampai 75 hari setelah tanam. Genang 3 sampai 5 cm, fase bunting berbunga. Kritis. Dalam fase ini, kekurangan air dapat menyebabkan gagal panen. 75 hari sampai 90 hari setelah tanam. Macak-macak hingga pengisian gabah. Untuk pengisian bulir maksimal 10 hari sebelum panen. Keringkan lahan atau stop irigasi untuk mempermudah panen dan mempercepat pematangan. Selanjutnya, langkah 6, pengendalian gulma. Gulma utama pada sawah itu 1. Teki, berbahaya karena berebut hara. 2. Rumput jajagoan, menyerupai padi muda. 3. Gulma berdaun lebar.
4. Kangkung, air, dan eceng gondok pada sawah tergenang. Cara pengendalian: 1. Secara mekanis, penyiangan manual pada 15 dan 30 hari setelah tanam. Cara pengendalian preventif, genang lahan sebelum tanam untuk mematikan benih gulma. 3. Dengan cara herbisida, aplikasi herbisida pratumbuh pada 3-5 hari setelah tanam untuk gulma berdaun sempit. Untuk cara biologis, perbanyak itik di sawah pasca panen untuk menekankan populasi gulma. Langkah 7. Pengendalian hama dan penyakit. Warang coklat ditandai dengan tanaman menguning mengering dari bawah. Tikus sawah ditandai dengan batang dipotong, serangan berpola melingkar. 3. Penggerak batang. Sundep fase vegetatif atau beluk fase generatif. Blas, bercak belah ketupat coklat di daun. 5. Hawar daun, ditandai tepi daun kuning dan kering mulai dari ujung. Selanjutnya, langkah 8. Panen yang tepat waktu dan cara panen. Ciri padi siap panen: 1. 95% malai sudah menguning dan merunduk. 2. Umur tanaman 28 hari sampai 35 hari setelah berbunga. 3. Kadar air gabah kurang lebih 25% untuk panen mesin. 4. Biji terasa keras bila ditekan dengan kuku. Cara panen: 1. Manual atau menggunakan sabit. Susut kurang lebih dari 3%, cucuk untuk lahan kecil. 2. Menggunakan kombin harvester, efisien untuk lahan yang lebih besar, sekitar 0,5 hektar, hemat 60% waktu. 3. Panen pagi hari, jam 8 sampai jam 11 untuk mengurangi kehilangan hasil. Hindari penundaan panen dari waktu optimal. Langkah 9. Penanganan pasca panen yang baik. Perontokan: lakukanlah perontokan segera setelah panen, kurang lebih 24 jam. Gunakan power thresher untuk menekan susut. Target kadar air gabah kurang lebih 25%. Terus pengeringan. Keringkan gabah di lantai jemur 3-4 hari atau gunakan mesin dryer. Target kadar air 14% untuk penyimpanan aman. Penyimpanan: simpan dalam karung yang bersih di gudang, berventilasi. Gunakan alat palet kayu, hindari kelembapan dan serangan tikus atau kutu. Penggilingan: giling di RMU, Rice Milling Unit, yang terawat. Rendemen giling ideal 62% sampai 65%. Pilih waktu giling saat permintaan tinggi. Pemasaran: jual ke bulog dan pedagang besar atau langsung ke konsumen. Bergabunglah dengan koperasi atau poktan untuk posisi tawar lebih kuat. Selanjutnya, analisis usaha tani padi per 1 hektar. Komponen biaya: benih Inpari 32, volume 25 kg, harga satuan 12.000 per kilogram, total Rp300.000. Komponen pupuk urea volume 200 kg, harga satuan 2.000 per kilogram, total 450.000. Pupuk NPK Ponska 200 kg, harga satuan 3.000 per kilogram, total Rp600.000. Pestisida dan herbisida per paket, total Rp400.000. Pengolahan lahan 1 hektar itu total Rp1.500.000. Tenaga kerja tanam dan panen 1 hektar total Rp2 juta.
Jadi total biaya produksi itu dalam satu kali panen itu sekitar 5.250.000. Selanjutnya, inovasi teknologi untuk petani masa kini. 1. Drone pertanian. Penyemprotan pestisida dan pupuk daun menggunakan drone 10 kali lebih efisien dari penyemprotan manual dan menghemat tenaga dan bahan kimia. 2. Aplikasi pertanian. Sipindo, Katam terpadu, dan aplikasi cuaca real time membantu petani menentukan waktu tanam, varietas, dan dosis pupuk optimal. Irigasi AWD, Alternative Wetting and Drying, menghemat air 15-30% tanpa menurunkan hasil, cocok untuk di daerah rawan kekeringan. Pupuk organik dan bio. Pupuk hayati dan kompos jerami meningkatkan kesuburan tanah jangka panjang dan mengurangi biaya pupuk kimia 20-30%. Varietas adaptif iklim. Varietas toleran kekeringan, Impago dan genangan Impara membantu petani menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu. Kelompok tani digital. Bergabunglah di grup WhatsApp atau Telegram kelompok tani untuk berbagi ilmu, harga, dan cuaca, dan inovasi pertanian terkini. Selanjutnya, kesimpulan dan penutup. Ada 9 kunci sukses budidaya padi. 1. Benih unggul bersertifikat. 2. Olah lahan yang sempurna. 3. Persemaian dan tanam tepat. 4. Pemupukan yang berimbang. 5. Irigasi teratur. 6. Kendalikan gulma sejak dini. 7. PHT dan hama dan penyakit. 8. Panen tepat waktu. 9. Pasca panen baik dan pemasaran cerdas. Dengan ilmu yang benar dan tekad yang kuat, lahan sempit pun bisa menghasilkan panen berlimpah. Sekian persentase dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.